Shalom. Selamat sore. Apa kabar luar biasa? Amin. Merdeka. Merdeka. Saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita. Indonesia karena airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Kami kemudian paling benar bagi bersama kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan isi kemerdekaan dengan luar biasa, dengan kita menyembah Tuhan, memberikan terbaik untuk Tuhan. Jadikan hidup kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Karena Bapak yang mendengar setiap seruan hati kami, yang mengerti setiap cerita hati kami. Ini Tuhan hidup kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah memberikan kepada kami 79 tahun. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan menemani kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Mo. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat segala berkat-berkat-Mu Yesus. Kau sertai bangsa kami, Kau pelihara bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya Mo. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Mo. Ya Rama, ya Shikara, Rama, ya Se. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini yang terbaik telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Covering-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau pegang tangan kami, Engkau peluk hidup kami, Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama,
katakan sama-sama. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau ada Tuhan, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin. Ini Tuhan hidup kami. Bapa, Kau mendengar, amin, seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, oh Tuhan, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu, Bapa, dalam hadirat-Mu yang kudus.
terima kasih buat kesetiamu, buat kasih setiamu Tuhan. Engkau baik. Tiara lama 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 lama. Tiara lama 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 lama. Tiara lama 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 lama. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Tiara lama 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 lama. Tiara lama 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 lama. Tiara lama kara lama ya sikara lama 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 lama. Tiara lama 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 sikara lama 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 lama. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pujian di tempatmu yang maha tinggi. Tiara lama yang sembah Dia dengan pujian terbaik sore hari ini. Allah hadir di tempat ini, Allah menjadi kemenanganmu saat ini. Tiara lama 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 lama. Tiara lama 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 lama. Tiara mata kaya sekara lama 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 lama. Tiara lama yang Tiara lama yang sikara lama 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 lama. Tiara mata kaya sikara lama 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 lama. Engkau baik Tuhan, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang bertahta Tuhan di tempatmu yang maha tinggi. Layaklah Engkau terima pujian. Kiara lama takara lama ya shikara lama 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 lama. Kiara lama. Kiara masih Kiara masih kara malam. Engkau baik Tuhan. Ikat dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Engkau yang layak Tuhan mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saudara kita beri bersama-sama, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan.
bumi. Segenap hatimu tinggikan dirimu, Engkau di atas segalanya Tuhan. Atasilah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, yes Lord, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Yes Lord, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Segenap hatimu, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Segenap hatimu lebih sungguh-sungguh lagi. Oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Amen. Oh Lord our God. Amen. Oh Lord our God. Oh, amin. Haleluya. Engkau layak Tuhan dengan pujian di tempat-Mu yang maha tinggi. Apapun yang terjadi di depan kami, kemerdekaan itu menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang di sini siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah bagi Kristus. Haleluya. Shalom. Yang di tempat sini, apa kabar? Oke, kan merdeka 3 kali ya. Oke. Merdeka. 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 Kemuliaan bagi nama Yesus. Meskipun musuh di depan kami, Tuhan berikan kemenangan. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang
kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Yesus sumber kemenangan kita, amin. Katakan sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, amin. Haleluya. Beribu debar di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kau sekali lagi sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Yesus kuat kita, amin. Yang percaya isi kekuatan kita dan kemudahan kita, katakan sama-sama, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita sekali lagi untuk firman Tuhan. Ada satu pujian baru yang akan kita pelajari sama-sama. Walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, walaupun sesuatu yang sepertinya tidak baik terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik bagi kita, amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan, berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Biarkan musik mengalun, pujian ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Jika apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, yang tidak terbaik sekalipun Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tetap setia dalam hidupmu. Mungkin kau belum mengerti, belum mendengar jawaban Tuhan, tapi Tuhan setia menemanimu sampai saat ini. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan ada saat untuk kita semuanya. Imani pujian ini jadi kekuatan kita. Tuhan Yesus tetap setia. Saudara kita beri bersama-sama. Ini Tuhan pengakuan kami. Berkali-kali Engkau menolong kami. Engkau ada setia untuk kami. Amin. Sama-sama dengan imanmu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan, berkali-kali Tuhan Kau menolong kami. Berkali-kali Kau menolong. Waktu selanjutnya saya akan ada banyak menyampaikan firman Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali
tenggelam, Engkau ada, Yesus setia. Segala pujian, lembah hormat dan syukur Engkau ada, Yesus setia. kami naikkan di dalam nama Yesus. Engkau tetap setia, Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami. Engkau akan terus membawa kehidupan kami. Engkau memampukan kami melewati lembah yang kelam. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami. Dan Engkau akan bawa kami, umat-umat ketebusan-Mu ini, Tuhan, kepada padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Itulah janji firman-Mu, janji kuasa yang kami pegang, sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada, kaki kami berpijak, di situ Engkau menyertai, Engkau memberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar akan renungan firman-Mu. Maria Bapa, Engkau urapi kami sekalian. Istimewa hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Urapi dengan urapan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan, kalau datang dengan membawa beban, dengan membawa sakit penyakit, kami pulang sembuh, kami pulang membawa damai sejahtera, kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah bagi nama Engkau. Kami siap mendengar akan renungan firman-Mu, dan kami minta, kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Shalom. Masih belum saja semuanya. Shalom. Oh, puji Tuhan. Iya. Terima kasih untuk Ibu Lasma yang beberapa kali minta kepada saya juga untuk firman atau pujian. Saya seringkali dengan 1000 alasan. Dan kali ini saya langsung ditunjuk, ya, sehingga kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi berkat. Amin. Haleluya. Ya. Kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Ya. Oleh sebab itu saya akan, sebelum saya sampaikan berita firman, saya akan nyanyikan satu pujian bersama-sama, ayo ya. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kiranya ini menjadi wujud yang nyata di dalam Indonesia ini, dalam hati kita dimanapun kita berada. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Tadi sudah ada bukti kemerdekaan, ya saya tidak perlu ulang lagi. Haleluya. Ya, hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena apa? Ya, karena ada apa? Para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini. Betul? Ya, banyak pahlawan kan? Ya. Pahlawan itu adalah kehidupan yang kuat, ya, identik dengan orang yang kuat, ya, dan mampu, ya, mempertahankan negara kita Indonesia. Ya. Pahlawan, ya, dia orang-orang yang sangat dipakai oleh Tuhan untuk bisa membawa Indonesia merdeka. Kita ini, ya, 45 di tahun 45 dan sekarang 79 tahun kita merdeka. Ya. Kita ini siapa? Kita ini orang-orang lemah. Betul? Orang-orang lemah yang hanya bisa menikmati kemerdekaan ini yang diberikan oleh Tuhan lewat para pejuang. Tapi firman Tuhan katakan, kita atau aku ini adalah pahlawan. Yoel 3. Kita baca Yoel 3 ayat 10. Ya. Silakan kalau yang punya ya Alkitab, Yoel 3 ayat yang ke-10. Ya. Khususnya bagian yang B, 10B. Ya. Saya akan baca, ya. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisaumu, pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yuk kita baca bersama-sama, katakan, ya. Yang bagian B saja, yang bagian B. Baiklah, ya. Yuk 1, 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Amin. Ya, kita ini pahlawan. Pahlawan iman, pahlawan Kristus. Ya. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan menceritakan atau akan membacakan mengenai pahlawan iman ini. Ya. Kalau di Indonesia ada pahlawan nasional, ya, ada juga pahlawan itu pahlawan nasional. Ya. Kalau kita melihat waktu kita sekolah adalah pahlawan tanpa tanda. Siapa itu? Guru, ya, guru-guru kita. Dia adalah pahlawan, ya, tanpa tanda jasa. Kalau di gereja, siapa? Guru sekolah minggu.
Betul? Dia pahlawan tanda jasa. Ya. Sekitar 48 tahun yang lalu, ya, tahun 1976, ya, saya dibaptis. Dan tahun 2022, ya, tahun 2022, saya ketemu guru sekolah minggu saya. Ya, berarti sudah 48, sekitar 48 tahun. Kemudian di dalam pelayanan PGBI, ya, saya pelayanan PGBI Provinsi Jateng, ya, yang kebetulan juga sinode yang bergabung di PGBI Jateng. Dia meneliti ingatannya dia, ya. Loh, kamu dulu gerejanya di sini, ya. Ya. GBT saya dulu gerejanya, ya. Gereja Bethel Tabernakel. Ya. Kalau nggak salah saya yang membaptis kamu. Ya. Loh, kok tahu, Om? Ya. Iya. Kamu namanya ini kan? Ya. Sekarang kok sudah jadi orang, ya? Memangnya saya jadi apa? Ya. Itu, ya. Kemudian kita saling akrab sampai sekarang dalam pelayanan bersama di PGBI. Ya. Itu pahlawan, ya, tanpa tanda jasa. Ya. Nah, kalau pahlawan tanda jasa di sekolah tadi, di gereja adalah guru sekolah minggu. Jadi kita harus bisa menghargai pahlawan tanda jasa atau guru-guru sekolah minggu kita, karena dialah yang membawa anak-anak kita dibawa menuju surga. Betul? Betul? Iya, kita menghargai. Ya. Seringkali kan kita ngeliat, wah kok sulit banget ya, wah kok lama banget ngajarnya dan lain sebagainya. Ya, ini kita harus sekarang memiliki pikiran yang positif. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mengenal ada di Alkitab kita banyak pahlawan-pahlawan, tapi ada 3 pahlawan yang berjasa, yaitu yang ada di Betani, kampung Betani. Kita akan pelajari, sebab dari 3 orang ini, semuanya yang dilakukan oleh 3 orang ini harus juga ada di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat. Tiga pahlawan dari Betani. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10. Ayat 38 sampai 42. Ya, saya akan bacakan aja dulu, nanti saya akan terangkan kemudian. Ya. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu kata Marta. 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ini cerita
Maria dan Marta. Lanjut, Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca dulu, nanti saya akan jelaskan. Ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, Maria ini berarti kakak daripada Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ayat yang kelima. Keempat ya. Ayat keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ya, kita baca bersama-sama saja. Ayat 5. 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya. Saya percaya Tuhan saat ini mengasihi kita semua. Amin. Kita perhatikan pahlawan-pahlawan iman ini. Ya. Yang pertama, ya, Marta. Oh, saya maksud saya Maria. Ya, yang pertama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar perkataan Yesus. Apa artinya? Ini berbicara saat teduh. Saat teduh yang bagaimana? Ya, saya dulu tidak tahu saat teduh itu apa. Mungkin hanya baca ya renungan harian dan lain sebagainya. Kalau dulu seperti itu. Namun saat teduh yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat yang kita baca, ini adalah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kemudian baca Alkitab. Ya, ini saat teduh ya, yang dilakukan Maria. Dia datang kepada Tuhan, ya. Dia menyembah, memuji Tuhan, mendengar sesuatu, dan dia membaca. Di tempat ini juga ada saat teduh, bahkan tiap hari. Ya. Kalau datang ke tempat ini terbuka ya, tiap hari. Ya. Datang menyembah ya. Dan memuji. Kemudian dilanjutkan membaca Alkitab. Siapa yang tiap hari membaca Alkitab? Ada. Iya. Kalau kita membaca Alkitab, ya, Alkitab ini ada 1189 pasal di dalam Alkitab kita. Ya. Kalau satu hari kita baca satu pasal, berarti selesainya 3 tahun lebih 3 bulan. Satu hari satu pasal. Kalau saya satu hari 5 pasal gimana? Ya, kalau 5 pasal selesainya akan 8 bulan. Nah, kalau saya akan baca 10 pasal tiap hari, boleh. Ya, selesainya 4 bulan. Ya. Jadi kita harus baca Alkitab. Ini pegangan kita. Dari sekian pasal 1189 pasal, itu ada janji Tuhan, itu
puluhan ribu, 32.193. Oh, luar biasa. Itu janji Tuhan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita pegang janji Tuhan satu saja, seperti seorang yang pendarahan, dia dengan yakin, dengan percaya, dengan asal jamah ujung jumbe jubahnya saya sembuh. Sembuh kira-kira bilang sembuh, ya. Sekalipun dia berdesak-desakan dengan banyak orang yang waktu itu mengiring Tuhan, ya. Jumbe ini, ya, jumbe itu seperti ini, ya, dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan. Ya, jumbe ini seperti ini aja, ya, tidak apa-apa, ya. Nah, jumbe itu ya, jumbe itu ini, ya. Ini ada kain ini, ya, sembangkan di punggung itu, ya. Ini jubah yang dipakai oleh Yesus, ya. Ini ada 4, ya. Ada 4 persegi, ya. Ini ada 4, ya. Ada 4 jubah, ujung-ujung, ya, dan ujung sebagainya, ya. Ini yang diimani oleh perempuan yang pendarahan itu, ya. Di mana jubah ujung jubah ini, ya, ini ada kain yang dililitkan. Kalau aslinya ini berupa firman Tuhan, janji Tuhan ini, ya, ada bentolan itu, ya, kayak, ya, seperti ini. Nah, kalau kita bisa pegang satu saja janji Tuhan, oh, luar biasa, ya. Tuhan katakan, apa yang kamu minta dalam namaku jadi. Tapi harus sungguh-sungguh percaya, pegang janji Tuhan ini. Nah, kalau kita tidak baca Alkitab, yang mana kita bisa tahu? Betul? Haleluya, ya. Jadi, ya, mengenai pahlawan yang pertama, Maria ini, kita diajar bahwa kita harus tiap pagi datang kepada Tuhan. Waktunya bebas, mau kapan saja. 24 jam kita ada satu hari. Ada yang lebih? Ada enggak? Tidak ada. Apa ada yang kurang waktunya? Sama kan? Ada 24 jam. Kita bisa ambil waktu kapan aja. Kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita memuji Tuhan. Kita mendengar suaranya Tuhan lewat baca Alkitab. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Maria ini adalah pahlawan yang menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita teladan yang baik. Kita jadi bangun dulu saat teduh kita. Inilah teladan yang terbaik. Bangun misbah, kemudian misbah doa keluarga. Haleluya. Ya. Ambil waktu yang terbaik. Dan kalau saya, waktu yang terbaik itu mestinya pagi hari. Ya. Satu, belum ada kegiatan. Betul ya? Tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Ya, HP belum berdering dan lain sebagainya. Ya, saya senang. Ya. Pagi-pagi benar. Ya, ketika saya berdoa, ketika saya memuji Tuhan. Ya. Ting, saya tahu itu benar semua. Ya, ada lagi saya, ya, karena saya seringnya membaca, ya, saya lihat, oh, benar semua. Kadang kalau bulan semua terlambat, saya cari, kok belum. Sampai seperti itu, ya. Terus kemudian, ya, saya lihat, oh, ini yang kirim, oh, ini. Saya banyak grup-grup, ya. Saya senang, ya, menerima, ya, renungan-renungan firman. Saya baca, saya ikuti, dan saya belajar. Ayo baca Alkitab. Siapa yang di sini yang belum? Ayo baca Alkitab, tergabung. Ya, mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Ayo baca Alkitab.
saya juga memberikan renungan di Ayo Baca Alkitab. Ya, setiap hari satu pasal. Padahal Ayo Baca Alkitabnya kan juga beberapa grup. Enggak apa-apa. Dimulaikan dari apa? Ya, bisa dari Kejadian atau dari Matius yang paling gampang. Ya, Matius seterusnya. Dan seterusnya. Itu teladan yang terbaik yang diberikan Maria. Kemudian kedua, pahlawan kedua, Marta. Marta ini seringkali dikhotbahkan oleh beberapa pengkhotbah, ya, hal-hal yang negatif, hal-hal yang seringkalinya duniawi, ya, perkara-perkara duniawi, sibuk karpe dewe juga. Marta ini datang kepada Tuhan dengan karena sibuknya. Tuhan Yesus, tolong dong, itu saudaraku, supaya terimani aku. Kok mereka peduli itu Tuhan? Mungkin begitu ya. Tapi Tuhan katakan, Marta, Marta, maka mengapa kamu menyibukkan dirimu? Maria ini mengambil bagian yang terbaik. Dalam pengertian yang rohani, Marta ini melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Demikian pula kita, kalau kita melayani juga harus dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kalau kita bekerja sekuler di luar, kita pun juga harus bekerja yang baik. Kita berikan kepada atasan kita. Ini akan berkenan di hati Tuhan. Kalau kita bekerja di luar, kita juga akan berkenan di hatinya bos. Betul ya? Betul ya? Halo? Ada orang? Ya? Begitu. Ya, harus memberikan yang terbaik. Ya. Bekerja yang terbaik. Melayani yang juga yang terbaik. Ya. Kita ingat Bung Karno, ya, membuat sebuah mall yang saat itu terbesar di Indonesia. Siapa yang tahu namanya? Ya, menterinya setelah itu jadi menteri pembangunannya datang kepada Pak Presiden. Pak Presiden, nanti mall ini akan diberi nama apa? Siapa yang tahu? Belum ada tuh. Apa? Sarinah, betul. Iya. Sarinah. Terus kemudian para menterinya ini, loh, kok Sarinah? Pikirnya dia karena Bapak Presiden ini seringkali ke luar negeri, pasti, wah, namanya keren ini, kan begitu ya? Nah, tahunya namanya Sarinah. Siapa Sarinah itu? Loh, kenapa Pak Presiden kok namanya Sarinah? Sarinah adalah pembantu saya. Nama seorang pembantu. Karena apa dipakai? Berkenan di hati Pak Presiden. Sehingga dipakailah nama Sarinah. Demikian pula ya, kita ini dalam melayani apapun pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya, ya, kalau berkenan kepada Tuhan, maka kita apa? Disayang Tuhan enggak? Dikasih Tuhan enggak? Dikasih Tuhan. Pasti diingat. Ya. Ini ya. Pekerjaan sekuler pun juga demikian. Ya. Pekerjaan sekuler, ya. Itu kita menyenangkan hati bos, ya. Maka kita akan dikenang namanya. Ya. Berkenan kepadanya. Ya. Ayo kita belajar dari Marta. Melayani Tuhan dengan baik. Melayani Tuhan dengan seluruh hati. Amin. Yang ketiga, Lazarus. Lazarus disebutkan di situ saudara daripada Marta dan Maria. Nggak tahu itu anak keberapa kan nggak disebutkan dalam Alkitab. Dikatakan di situ bahwa Maria dan Marta menyuruh orang untuk memberikan kabar
kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Lazarus yang dikasih itu sakit. Kok tidak semestinya Marta dan Maria ini ya mencari tabib lah atau dokter ya, atau dibawa ke rumah sakit saat itu kalau ada, kan mestinya seperti itu. Tapi mengapa dia lari kepada Tuhan? Ya. Di situ Lazarus adalah kehidupan atau keluarga itu merupakan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ada kata dikasihi. Ini luar biasa. Sampai kita dikasihi. Apa itu? Yaitu kita bisa melakukan segala pekerjaan kita, pelayanan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan kita untuk menyenangkan diri sendiri. Ya. Ini banyak ya, hamba-hamba Tuhan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, katakan seperti ini di dalam ketuan doa ministry ini. Ya. Kita datang kepada Tuhan ya sungguh-sungguh dengan baik. Ya. Yang jelek-jelek kita buang. Ya. Apa itu? Seringkali waktu kita datang, ya, kita ngomong sendiri. Ya. Terus kemudian zamannya sekarang kaget ya, HP, main HP. Ya. Saya tidak nyindir, ya, namun kalau oke aja. Ya, ya dimatiin atau di-share. Karena apa? Tuhan mau omong, mau bicara ini Tuhan lewat kuasa firman itu. Kalau kita dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan kita datang kepada Tuhan, sudah jauh-jauh datang, ya, dengan tenaga, mungkin dengan biaya kita datang, ya, ya dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Ngomong carpe diem, bahkan tidur, ada itu. Tahu-tahu, tidur, enggak, saya tidur dalam roh, enggak ada, ya. Jadi pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka mengapa saat ini Tuhan mau kita ini berubah? Ya. Lewat hari kemerdekaan ini ada 3 pahlawan yang dicontohkan pada kita semua. Mari kita berserah tepi. Marta kita melayani dengan sungguh-sungguh. Lazarus bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka kalau kita sungguh-sungguh, nanti Tuhan beri keajaiban dan mujizat. Itu pasti bonusnya. Saya akan saksikan sedikit. 2 hari yang lalu saya bertemu Bu Lasma di sini. Waktu ada pemain musik yang baru, saya minta doa sama Bu Lasma. Bu Lasma, saya dengan yakin percaya ada mujizat. Benar. Ya. Dengan iman percaya saya yakin. Kemarin itu saya dapat mujizat luar biasa. Dalam bulan ini, Agustus ini, mungkin saya adalah orang yang paling sibuk kali, ya. Karena ya saya akan menikahkan anak saya. Sudah barang tentu sibuk pikiran, tenaga, keuangan dan lain sebagainya. Tuhan beri keajaiban. Saya bilang, belas man, saya tidak ada sedikit pun keuangan sampai saat ini. Saya ngeri. Perkawinan sekarang berapa ratus juta. Luar biasa. Tapi Tuhan, Dia tahu
kerinduan anak-anaknya yang dikasihinya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saya bicara ini saya juga merinding. Ya. Begitu malam kemarin saya bicara sama istri saya, pasti dia bingung. Saya sendiri bingung, apalagi istri saya bingung. Tambah bingung. Ya, perempuan itu lebih perasaan kan. Kita pakai logika santai, laki-laki. Ya. Saya beritahukan, bla 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 bla. Dia langsung sujud, terima kasih Tuhan. Dia dengar doa setiap anak-anaknya. Yang penting percaya, sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatan. Kalau kita datang seperti ini, Tuhan mau ngomong, Tuhan akan beri berkat, Tuhan akan beri mujizat. Mujizat itu bonus. Jadi kalau setiap ibadah, kalau tidak ada berkat, tidak ada mujizat, itu biasa. Ya. Harus ada mujizat. Saya percaya kalau hari ini kita memulai, maka hati Tuhan di sini. Komitmenlah diri Anda dengan Tuhan. Ya. Saya mau mencontoh 3 pahlawan dari kampung Betani ini. Saat teduh bersama Tuhan. Ya. Melayani dengan sungguh-sungguh. Bekerja pun dengan sungguh-sungguh. Dan bisa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan tingkah laku kita. Ya. Belajar dari Maria itu saat teduh. Belajar dari Marta melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar dari Lazarus berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan supaya Allah mengasihi kehidupan kita. Engkau kasih yang mengasihi, di dalam Yohanes 11 ayat 3-5. Mari kita belajar dari 3 tokoh pahlawan, dan ini harus ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, ya, di masyarakat kita, ya, supaya kehidupan kita memulailah dari diri sendiri, ya, bukan untuk orang lain, tidak, dari diri sendiri. Maka bonus mujizat Allah itu akan terjadi atas kita. Apa yang kita rindukan pasti Tuhan akan beri, asal kita melakukan ini. Mari kita berjuang, kita belajar untuk bisa dikasih Tuhan. Yang penting bangun dulu saat teduh. Yang penting bangun dulu, layani Tuhan dengan baik. Bangun dulu supaya kita ini bisa dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan itu mengasihi kita, disediakan. Ya, oleh sebab itu Dia terlebih dulu mengasihi. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dengan melayani kita, melayani Tuhan. Dengan kita datang memuji, memuliakan nama. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Katakan ini kerinduan kita. Sandang saudara semua untuk bagi berdiri bersama. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
kerinduan kami ya Tuhan. Ya Lord, kita lawan Engkau melawat kami Tuhan. Amin. Ini komitmen kami Tuhan. Haleluya. Katakan kita mengasihi Tuhan, mengasihi. Amin. Angkat tangan kita, katakan ini kerinduanku Tuhan. Ya Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Yes. Melayani Tuhan dengan sungguh. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Amin. Melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami semua lewat lawatan-Mu Tuhan pada sore petang malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, biar kiranya lewat kuasa Roh Kudus menembusi setiap hati kami yang hadir, sehingga kami pula membawa berkat yang daripada Allah. Kami boleh mengerti, kami boleh mantap Tuhan, dan kami boleh melakukan akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan pengertian setiap kami, untuk kami boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan bermasyarakat dimanapun kami berada melayani Engkau, itu diberkati dan dikasih oleh Allah untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Terima kasih buat pimpinan-Mu. Terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya kita katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Leslie. Ya, shalom. Saya mengumumkan ya, di Sabtu terakhir bulan Agustus saya punya acara khusus spesial. Birthday saya dan birthday Adonai Ministry. Saya mengundang Bapak Ibu yang bisa hadir. Tapi kalau bisa saya ingin tahu datanya berapa banyak. Karena ini saya mau bikin khusus bukan hanya buat yang sering ke Adonai, karena tamu luar yang terutama bagi saya buat para pelayan-pelayan Tuhan. Karena kondisi tempat ini kan gak memungkinkan. Ya, jadi nanti yang benar-benar mau datang, tolong konfirmasi ke belakang, karena saya akan hitung. Karena ini kebetulan baby saya kan gak gampang bisa diundang. Ya,
Karena ada sesuatu yang nanti mau dibicarakan, bukan hanya birthday, message Tuhan buat kita bangsa Indonesia. Secara tidak kebetulan, ya kemarin juga nggak tahu kenapa Pak Robert ada pagi-pagi di sini, saya juga ada pagi-pagi. Kita benar-benar sharing, kita berdoa, puji nyembah. Entah kenapa juga saya bilang, Tuhan, kenapa di bulan Agustus ini di Adonai yang keberapa ya? 5 tahun istilahnya. Pas di 5 tahunnya ini Adonai berbarengan dengan ulang tahunnya Indonesia 79. Saya kontak Bu Irma Padani, tolong cari bendera Indonesia. Masa bendera Indonesia di Menara Doa nggak ada? Tadi nyanyinya Pak Robert, hatiku rindu ya, melihat kemuliaan-Mu. Tapi bendera Indonesia ini nggak ada. Yang ada bendera yang ininya. Saya bilang, guys, saya nggak mau tahu Pak Dani. Kalau bisa ada kakinya, ada tiangnya. Kalau nggak ada ya wes, besok Bu Irma yang pegang tiangnya dan benderanya. Karena apa? Saya rindu Indonesia dimenangkan bagi nama Tuhan. Tidak secara kebetulan, ya. Diadakan 2 kali dan tidak acara baik di Istana Jakarta maupun di Istana IKN. Saya menyaksikan tadi live, saya pikir semuanya ada di IKN Nusantara. Ternyata enggak, di Istana Merdeka pun juga ada. Ada apa dengan Indonesia? Bukan Daud Tony bilang, tahun 2025. Nah ini dia. Kenapa kita harus ditakutkan dengan keadaan tahun 2025? Message Tuhan melalui Pastor Daud Tony. Tapi kita melihat Indonesia dirubah oleh Tuhan. Indonesia mengalami transformasi, ya. Indonesia dipulihkan, hidup kita pun juga dipulihkan. Nah, kita katakan begini, berikan pada kami, bangkit berdiri, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa, seperti hatimu Yesus. Katakan, Tuhan, ini tugas kami, beri Roh Kudus bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Katakan, berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri Roh Kudus bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri Roh Kudus bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan
79 tahun merdeka. Kami memberkati Pak Joko Widodo dan Pak Amin. Terima kasih buat hatimu ada di atas pemimpin bangsa kami Indonesia. Sekarang adalah penurunan bendera Indonesia baik di Istana Merdeka Jakarta dan Nusantara IKN. Terima kasih kalau kami dilahirkan di atas Indonesia. Kami mau berdiri buat Indonesia. Kami katakan shalom, pertobatan keselamatanmu ada di atas bangsa kami. Kami nantikan Indonesia umatmu dimenangkan bagi namamu Tuhan. Biar segala yang mereka lakukan, dia punya satu hal, takut akan Engkau ada di atas setiap mereka. Diberkati ekonomi Indonesia, diberkati alam yang ada di Indonesia, diberkati Tuhan para pemerintah yang duduk di dalam hal RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur dan bupati. Tuhan berkati buat pilkada, bupati, wali kota dan gubernur. Terima kasih Tuhan, kami minta pemimpin yang daripada Engkau. Terima kasih buat para menteri yang sudah mengabdi. Terima kasih buat TNI, darat, laut, udara, dan kepolisian. Kami nyatakan buat setiap petugas tentara, apapun yang dilakukan daripada pihak AKABRI Tuhan, kekuatan, hikmat-Mu ada di atas para pemimpin, panglima, baik di negara Indonesia. Terima kasih buat Pak Posunko yang sudah memberkati menara doa Paulus, Adonai dan Lasma. Terima kasih yang tidak bisa kami balas kebaikan Pak Posunko dan Ibu Luciana Tuhan. Berkati kesehatannya dan usahanya. Biar apa yang dilakukan dikerjakan Bapak Yahweh buat berhasil. Terima kasih buat putra dan putrinya Tuhan. Terima kasih buat mantu dan cucunya. Diberkati Paulus karyawannya Tuhan. Diberkati orang-orang yang terkoneksi dengan Lasma dan Adonai. Diberkati orang-orang yang memakai tempat ini. Terima kasih buat setiap karya kebaikan-Mu. Diberkati para tim yang sudah punya hati mau berdoa buat menara di tempat ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang dilakukan dikerjakan Bapak Yahweh buat berhasil. Yang sudah terima berkat pada hari ini sama-sama kita katakan amin. Saya mau ngomongin satu kali lagi. Esok Cicit dari WR Supratman akan menyumbangkan 3 lagu di tempat ini. Spesial Menara 20 mendatangkan dengan penciptaan Indonesia, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ini cicitnya. Tadi pagi di kantor wali kota. Yang tahun lalu ada di Istana Merdeka. Jadi siapa besok mau tergabung silakan. Kami mengundang. Oke, God bless you.